Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan memori. Lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Pengertian memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Register memori merupakan jenis memori di mana kecepatan aksesnya paling cepat. Memori internal terdapat pada CPU atau prosesor. Contoh register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, IO address register, dan lain-lain. Cache memory, memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memori ini ada di antara memori utama dan register pemroses, berfungsi agar pemroses tidak langsung menuju pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Cache memori ini ada dua macam, yaitu cache memori yang terdapat pada internal processor. Cache memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Dapat dilihat pada prosesor seperti P4, P3, AMD, ATH, LOM, dan lain-lain. Semakin tinggi kapasitas L1, L2, L3 cache memori, maka semakin mahal dan semakin cepat. Yang kedua, cache memori yang terdapat di luar prosesor, yaitu berada pada motherboard. Memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi meskipun tidak secepat cache memori jenis pertama atau yang ada pada internal prosesor. Semakin besar kapasitasnya, maka semakin mahal dan cepat. Kapasitas cache memori yaitu 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, dan lain-lain. Memori utama. Memori utama digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM adalah jenis memori yang komponennya tidak hilang ketika komputer mati atau kehilangan daya. Pada awalnya, memori ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa ditiru dan komponennya sudah diisi pabrik pembuatan. Saat komputer digunakan sebagai konten, di ROM akan dipindahkan ke RAM. Selanjutnya ada jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori terdapat ROM, PROM, EPROM, EEPROM, flash memory, dan lain-lain. RAM adalah kumpulan chip memori berupa IC atau integrated circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Selanjutnya ada memori sekunder, bersifat non-volatile dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Data maupun program yang tersimpan di memori sekunder ini tetap ada dan tidak akan hilang meskipun komputer mati atau tidak ada daya. Optical storage device, perangkat penyimpanan data berbentuk kecil dan portable serta dapat diperoleh dengan mudah dan murah di pasaran. Contohnya disk, DVD, dan Blu-ray disk. Yang kedua ada magnetic storage device, perangkat penyimpanan yang paling populer untuk akses langsung. Data atau informasi disimpan di track-track dari permukaan disk dalam bentuk titik magnet kecil. Contohnya floppy disk dan hard disk drive. Yang ketiga selanjutnya ada flash memory device, perangkat penyimpanan dengan desain ringan dan kecil. Perangkat ini dioperasikan dengan daya yang disediakan dari port USB komputer. Contohnya USB flash drive dan solid state drive. Yang keempat ada tipe-tipe umum RAM. Ada SRAM, NVRAM, DRAM, Fastpack mode, EDORAM, XDR-DRAM, SD-RAM, DDR-CD-RAM, dan yang terakhir ada RD-RAM. SRAM, kata statik menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan, tidak seperti RAM, dinamik DRAM, yang membutuhkan untuk disegarkan atau refresh secara periodik.
Hal ini dikarenakan SRAM didesain menggunakan transistor tanpa kapasitor. Tidak hanya kapasitor membuat tidak ada daya yang bocor sehingga SRAM tidak membutuhkan refresh periodik. Selanjutnya ada NVRAM. NVRAM merupakan sebuah jenis memori komputer dengan akses acak yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti BIOS, EFI, atau firmware lainnya pada perangkat embedded. Semacam router, umumnya NVRAM dibuat dengan teknologi manufaktur CMOS, sehingga daya yang dibutuhkannya juga kecil. Selanjutnya ada DRAM, merupakan jenis random access memory yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Karena kapasitornya selalu bocor, informasi yang tersimpan akhirnya hilang kecuali kapasitor itu disirkulkan secara berkala. Karena kebutuhan dalam penyegaran hal ini yang membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori SRAM, static memory, dan lain-lain. Hubungan antar memori. Hubungan harga. Semakin ke bawah adalah harganya semakin murah atau harga dihitung berdasarkan rupiah per bit data disimpan. Hubungan kapasitas. Semakin ke atas, umumnya kapasitasnya semakin terbatas. Yang terakhir ada hubungan frekuensi pengaksesan. Semakin ke atas, semakin tinggi pula frekuensinya. Yang selanjutnya adalah lokasi memori. Memori lokal atau sering disebut dengan register built-in berada dalam CPU diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori internal atau sering disebut dengan memori primer atau memori utama berada di luar CPU, bersifat internal pada sistem komputer, diperlukan oleh CPU dalam proses eksekusi atau operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melalui perantara. Yang ketiga ada memori eksternal atau sering disebut dengan memori sekunder, bersifat eksternal dan berada di luar CPU, diperlukan dalam penyimpanan data atau instruksi secara permanen, terdiri atas perangkat storage seperti disk, pita, dan lain-lain. Kapasitas memori. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit word. Panjang word pada umumnya 8, 16, 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya dibandingkan memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang sangat berbeda. Satuan transfer. Memori internal, satuan transfer sama dengan sejumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Selanjutnya ada metode akses 1, sequential access. Memori diorganisasi menjadi unit data yang disebut record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Informasi pengelamatan yang disimpan dipakai untuk memisahkan record dan untuk membantu pemrosesan pencarian. Terdapat shared read or write business untuk penulisan atau pembacaan memorinya. Pita magnetik merupakan memori yang menggunakan metode sequential access. Selanjutnya metode akses 2, direct access. Sama sequential access terdapat share read or write business. Setiap blok dan record memiliki alamat unik berdasarkan lokasi fisiknya. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. Disk adalah memori direct access. Selanjutnya ada metode akses 3, random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Metode akses 4, associative access. Jenis random access yang memungkinkan perbandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Contoh memori ini adalah cache memory. Sekian, terima kasih. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.